Halo semuanya, boleh sekali lagi halo semuanya. Welcome buat semua yang hadir di tempat ini, maupun Anda mengikuti online service dimanapun Anda berada. Boleh sama-sama berdiri. Let's celebrate our Jesus today. Kami percaya Engkau bertata atas setiap kehidupan kami Tuhan. We praise your name Jesus. Come on, LC bersama. Melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta,
Kami undang Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Masuk lebih dalam, lebih dalam lagi Tuhan. We honor your presence Jesus. Thank you God. Koneosi, panggil namanya Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai the manifest. Go on one more time, sing it. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai the manifest himself. Koneosi, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Angkat tangan kita sama-sama deklarasikan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai the manifest himself. Berikan kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, deklarasikan namanya Yahweh Rafa
terbesar di atas segalanya, terbesar dari segala problema kehidupan kami, dari segala masalah kehidupan kami. Karena itu kami mau sama-sama menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang sekali lagi dengan hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menang. Ini iman kami Tuhan, percaya sepenuhnya pada kuasa-Mu Yesus. Ya Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, declare. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lagu ini mengingatkan kita, aku punya Tuhan yang besar. Ada berapa yang percaya bahwa saudara punya Tuhan yang besar? Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Lagu ini mengingatkan kita bahwa, hey, kamu punya Tuhan yang besar. 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 Why? Karena gini, seringkali kita lupa kalau kita punya Tuhan yang besar. Yang kita ingat adalah masalah kita yang besar. Sehingga kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita pikir masalah di kerjaanku gede, masalah di keluargaku serem, masalah di sekolahku, masalah di pelayananku menakutkan. Sampai saudara lupa, saudara punya Tuhan yang besar. Dan ketika saudara berpikir bahwa masalah saudara lebih besar daripada Tuhan saudara, perhatikan saya, ini yang akan terjadi. Iman saudara mulai goncang. Cara saudara menata kehidupan ini mulai goncang. Jiwa saudara mulai goncang. Saudara jalan seperti orang yang gak punya pengharapan. Saudara jalan seperti orang yang
jalan dengan ketakutan. Tapi orang yang jalan dengan pengharapan, situasi bisa menakutkan, tapi dia jalan dengan kepastian. Kreativitasnya bisa lebih besar. Why? Karena dia jalan dengan kepastian. Dan lagu ini bicara, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, dan dia melakukan janjinya. Ini yang keren, ini yang keren. Iman kita bersepakat dengan kebesaran Tuhan, bukan dengan kebesaran masalah kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya kepingin ajak saudara mulai mendeklarasikan lagu ini, supaya lagu ini bicara buat hatimu masing-masing. Buat hatimu masing-masing. Masalah boleh terjadi, tapi kamu bukan orang lemah, karena Tuhan yang besar itu berjalan bersama dengan saudara. Kamu bukan orang stres, karena Tuhan yang besar menyertai saudara. Kamu bukan orang gila, karena Tuhan yang besar itu berjalan mengangkat saudara. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yes God, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku pun bersepakat. Imanku bersepakat percaya. Oh yes God, yes God. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi coba Tuhan katakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yes God, yes God. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God, yes God. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Pada siang hari ini saya ingin ajak saudara angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai tinggikan Tuhan. Mulai perkatakan, Engkau besar, Engkau hebat, mujizat-Mu nyata, Engkau luar biasa. Engkau besar, Engkau hebat, mujizat-Mu nyata, Engkau luar biasa. Perkatakan, keluarkan dari mulut saudara, Engkau hebat, Engkau luar biasa, mujizat-Mu nyata, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Perkatakan lagi. Biar iman saudara bersepakat dengan kuasanya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, mujizat-Mu nyata. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, mujizat-Mu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Jangan buat imanmu bersepakat dengan masalah yang terjadi, tapi buat imanmu bersepakat dengan kebesaran Tuhanmu yang terus melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang besar, yang hebat. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, mujizat-Mu nyata. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, mujizat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan hati yang percaya, katakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kemenangan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan anak-anak. Yes God, yes God, yes God, yes God, yes God. Tuhan, kami berdoa setiap
masalah keluarga mereka, masalah sekolah mereka, masalah keuangan, masalah kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Bahkan iman kami pun dijadikan satu, dijadikan align dengan kebesaran Tuhan. Mata kami memandang kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang lebih besar daripada semua masalah kami ditumpuk jadi satu sekalipun. Engkau masih lebih besar daripada semuanya itu. Yakinkan kami, buat kami berjalan dengan jiwa yang kuat, dengan jiwa yang utuh, sehingga kami menghadapi hari-hari, sehingga kami menghadapi tantangan kami dengan keyakinan, dengan kepastian. Tuhan membawa kami melewati semuanya lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami. Kami perlu pesan firman Tuhan buat kami, yang kami percaya boleh jadi rema, boleh jadi penuntun buat kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat Tuhan mau melakukan hal-hal luar biasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu lebih diberkati. Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes, yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang di sekitar saudara, kasih senyum yang paling luar biasa buat mereka semua. Dan kita akan ngikutin beberapa pengumuman yang sangat luar biasa. Go ahead guys. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite maupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda yang belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Pacar untuk mengadakan tes darah lengkap dengan harga yang khusus. Tes darah ini akan dilakukan pada hari Minggu 4 Februari 2024 mulai jam 7.15 pagi sampai dengan jam 11 siang di EOC Darmo Permai Utara. Anda bisa mendaftarkan diri ke Ibu Yuni di nomor ini atau ke Connect Center. Jangan lupa untuk puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Lapar saya. Makasih ya. Masa OCW. Kincana teng neng 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 neng, ku menahan rasa sakit. Hayo, siapa yang pernah mengalami hal yang sama? Yang seharusnya hubungan itu semakin lama itu semakin so sweet. Ini kok malah nggak so sweet? Di bulan Februari, di bulan penuh kasih sayang ini, Omega Church membahas serial yang ditunggu-tunggu, yaitu Great Family, Poor Family. Kita akan membahas tentang keluarga, relationship, dan bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang ada di relationship ini supaya kita makin sweet. Ayo ajak keluarga, teman, sepupu, dan semua kerabat Anda buat datang ke Alpha Omega Church karena pembahasan ini bakal sangat seru. See you at all Alpha Omega Church.
keselamatan itu apa sih? Emangnya kita butuh selamat? Sekarang ini emangnya kita nggak selamat? Terus emangnya harus sama Yesus? Kalau nggak Yesus nggak bisa. Jadi maksudnya kalau orang nggak percaya Yesus nggak masuk surga gitu. Dan emangnya harus lewat Yesus aja, nggak bisa yang lain. Terus apakah baptisan itu masih relevan? Emang harus. Terus emang kalau nggak baptis kenapa? Terus bukannya semua gereja itu sama aja ya? Kenapa sih kok orang tuh sering ngobrol tentang tertanam dan lain sebagainya? Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu pernah menjadi pertanyaan Anda atau mungkin Anda pernah ditanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, terus kita juga mungkin agak bingung ya apa jawabnya. Yuk kita belajar bersama-sama dan diperlengkapi bersama-sama melalui kelas Beginning Life dan Victorious Life yang akan kita lakukan selama 6-7 kali pertemuan saja. So it is very compact tapi sangat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Kita akan mulai bersama-sama di tanggal 16 Februari dan kita akan lakukan online di Zoom bersama-sama. Jadi Anda bisa tandai kalender Anda atau ajak teman-teman yang mungkin pernah punya pertanyaan seperti ini, atau kita juga bisa memperlengkapi diri kita supaya kita sendiri makin bertumbuh dan one day kalau ada yang nanya kita juga bisa jawab dan hey, it is a life changing journey. Saya sendiri udah puluhan kali mengikutinya dan di setiap kalinya selalu belajar sesuatu yang baru. So, daftarkan diri Anda ke nomor yang tertera di layar ini, buruan save your slot supaya kita bisa persiapkan yang terbaik dan sampai jumpa di 16 Februari. Tepuk tangan yang luar biasa dong saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya dong sama saudara-saudara, ada berapa yang setuju dengan saya bahwa gereja ini adalah gereja yang keren dan seru? Boleh angkat tangannya dan kasih teriakan, wuh! Ya, setuju dengan saya? Terima kasih. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi, yes. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, ada satu hal yang luar biasa, yang menarik buat saya secara pribadi adalah gereja ini bukan cuman, kita nggak cuman membangun gereja yang nge-hype. Anda tahu apa yang saya bicarain soal nge-hype. Bukan cuman hanya bangun sesuatu yang seru-seru dan asik-asik doang. Tapi yang menarik buat saya adalah gereja ini membangun sesuatu hal yang kita deep and also teaching. Kita mempunyai pengajaran yang baik, yang dalam, dan kita berusaha membekali jemaat kita. Oleh karena itu saudara lihat ketika ada Victorious Life, Glorious Life, Beginning Life, kita lakukan ini karena apa? Karena kita peduli terhadap pertumbuhan rohani saudara-saudara. Kita bukan cuma peduli terhadap kekerenan dan terhadap hype di gereja ini doang, no. Tapi saudara perlu tahu ada banyak hal yang kita lakukan untuk membuat saudara bisa bertumbuh secara rohani lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kalau saudara juga tadi mengikuti, ada berapa yang setuju dengan saya tadi video tentang rich family, poor family itu luar biasa banget. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat artis kita yang luar biasa. Mereka bukan hanya jago main film, tapi jago deadlift, saudara-saudara. Saya nggak tahu angkatannya katanya berapa kilo tadi, saya lupa. Cewek tapi jago deadliftnya luar biasa tuh, sampai mukanya ditutupin sekarang, dia malu, saudara. Nah Bapak Ibu saudara, menarik sekali, termasuk Johnson pun dari kecil sudah dibiasakan untuk terlibat dalam pelayanan, Bapak Ibu saudara Tuhan ya. Dan saya percaya serial Rich Family and Poor Family itu bakal jadi serial yang bakal menarik sekali, kita udah bahas soal hal ini dari sebelum tahun baru. Apa yang akan kita bahas di bulan Februari. Dan bakal keren, bakal menarik sekali. Jangan lupa ajak kawan-kawan saudara, ajak keluarga Anda bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita. Kita gak maksa saudara untuk memberi. Kalau saudara merasa terpaksa di gereja ini, saya selalu mengingatkan, Anda gak harus memberi kalau merasa terpaksa. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu membentuk kita dan membentuk kehidupan banyak orang, more than welcome. Nah saudara, kenapa sih? Saya itu kadang wondering ya, Tuhan. Sebetulnya Tuhan tuh ngajarin dari awal itu keren semua loh. I mean like penciptaan, keren. Waktu Tuhan cerita tentang bagaimana bangsa Israel kelaparan, ngalamin berkat Tuhan. Dari Mesir, kembali ke Kanaan, tanah yang limpah, that's cool. Tapi saya pun sebagai pendeta kadang mikir gini, ngapain Tuhan ngajarin soal memberi? I mean like kita pendetanya pun kadang ngomong itu kayak, aduh nanti dilokkan orang, pendeta ngemis-ngemis. Kalau pendetanya miskin, itu kan pendetanya ngemis-ngemis. Kalau pendetanya kaya, orang bilang, tuh kan duit persembahan buat kemewahan pendetanya. Serba salah, miskin salah, kaya salah. Nangkep saudara apa yang saya bicarain? Saudara gak nangkep hati saya ya.
Terima kasih buat yang menertawakan. Bapak Ibu saya, tapi kayak why? Tuhan ngajarin soal giving itu why? Tuhan tuh sudah kaya, you don't need people's giving, gak perlu. Tapi ini yang saya temukan saudara. Waktu Tuhan ngajarin kita banyak hal, dari topik A sampai topik Z. Dengerin saya baik-baik. Tuhan ngajarin kita tuh kenapa? The whole purpose, any topik yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan kepingin kita makin jadi seperti gambar dan rupanya. Yang setuju katakan yes. Gambar dan rupanya. Nah perhatikan saya menemukan, saya mempelajari ini yang menarik. Ketika bicara soal giving adalah gini, perhatikan ini. Giving is God's way of raising people into the likeness of His Son. Giving itu membangkitkan saudara dan saya untuk makin serupa dengan anaknya yang tunggal. Giving itu bukan fundraise buat Tuhan. No, dia gak perlu fundraise dari kita. Tapi giving is God's way of raising people into the likeness of His Son. Karena saudara, dan ternyata ini yang saya banyak pelajari. Lewat giving, kita belajar apa? Trusting God. Percaya sama Tuhan. Tuhan, kebutuhanku masih banyak. But I trust you. The first expenses that I spend is you. Pengeluaran pertamaku adalah pada Engkau. I trust you. You are the first in my life. Bapak Ibu Saudara, dan juga kita belajar apa dari giving? Kita belajar bahwa gini, hidup bukan tentang egoisku, tapi hidup tentang jadi berkat buat banyak orang. Hidup bukan tentang aku mau pakai gimana sesukaku. No, tapi aku bisa jadi berkat. Dan dari giving kita juga belajar gini Bapak Ibu Saudara Tuhan. Lewat hidup kita, orang diberkati. Lewat hidup kita, orang ngalamin Tuhan secara luar biasa. Tadi pagi saya ceritakan, kalau saudara lihat salah satu teman kita yang singers hari ini, Saudara Elwin yang ada di depan, dia adalah dulu jemaat AOC onsite yang kemudian dia pindah ke Jember. Dan waktu dia di Jember sekalipun, dia tetap jadi jemaat AOC online yang ngikutin sampai sekarang. Dan meskipun lagi berkunjung, dia tetap pelayanan ke Surabaya untuk bisa pelayanan bersama-sama dengan saudara-saudara. Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa? Dan bukan cuma ada Elwin di sana, juga ada teman-teman yang lain. I think juga ada Tia yang selalu ngikuti jadi jemaat AOC online dari Thailand. Kalau pulang ke Indonesia, melayani di AOC onsite. Bapak Ibu Saudara, dan ini semua bisa kita lakukan. Seriously, why? Because of your giving. Karena pemberian saudara, semua fasilitas ini bisa berjalan. Serius, saudara belum tahu berapa harganya bayar dedicated internet supaya internetnya bisa jalan dengan baik. AOC Jakarta selama ini ada kesempatan untuk bisa akses dengan gampang. Tapi begitu fasilitas itu nggak ada, when we have to pay a lot of money, it costs. Dan sekarang kita gak bisa live streaming, delayed streaming buat mereka. Tapi ini semua fasilitas bisa ada karena pemberian saudara dan karena keterlibatan saudara. Dan saya yakin pemberian saudara membentuk kita pribadi makin serupa Kristus dan berbicara kepada banyak kehidupan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan juga ngajarin banyak hal, termasuk ngajarin soal memberi. Kami tahu lewat kami taat, memberi, kami dibentuk. Percaya, obedience, makin serupa Kristus, gak egois, jadi orang yang generous. Kami tahu ketika kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan tuh memperhatikan apa yang kami lakukan. Engkau gak pernah memikirkan menyusahkan atau memiskinkan kami, tapi melakukan yang baik buat kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anda bisa memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada QR code, nomor rekening, dan juga ada mesin EDC di depan yang saudara bisa akses untuk menggunakan debit atau kredit card saudara. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suara Anda yang semangat dan luar biasa. Selamat siang semuanya. Wow, senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Kita bisa nyanyi bareng, doa bareng, dengan mendengarkan pesan firman Tuhan bersama-sama, sesuatu hal yang menyenangkan. Dan saya sendiri secara pribadi selalu excited tentang pesan Tuhan yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kita. Karena khotbah kita di AOC bukanlah hanya sekedar
soal hype-nya seorang pembicara yang kita undang atau apa, enggak. Tapi kita senang sekali kalau di AOC ini kita selalu bisa membahas tentang pembahasan firman Tuhan yang dalam, tapi juga menarik dan teraplikasi dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita udah ngelihat on Vision Sunday bahwa satu kata yang Tuhan titipkan buat kita adalah shine. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3? Boleh lebih keras lagi 1, 2, 3? Shine. Thank you. Nah, hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah gini. Terang tapi gelap atau gelap tapi terang. Lagi ya, sama-sama ya. Mari, 1, 2, 3. Terang tapi gelap atau gelap tapi terang. Saudara, menarik sekali. Waktu kita lihat, saya nggak tahu deh, saudara terjemahannya kayak gimana. Ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, sebelum dinosaurus ada, jauh sebelum dinosaurus, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pertama kali. Minggu lalu kita lihat di videonya, kalau saudara datang on time, kalau saudara datang nggak on time, saudara kelewatan. The first day when he created the heaven and earth, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah, apa saudara? Terang. Kalau saudara nggak percaya sama saya, ada yang argument sama, enggak, Tuhan nggak menciptakan terang di hari pertama. I mean like, go read your Bible, Genesis chapter 1, verse 1 until 4. Lihat ayat 1 sampai ayat 4. Di situ Tuhan menciptakan terang. Dari ayat 3 diceritakan. Nah, yang menarik adalah gini. Setelah dia ciptakan terang hari pertama, baru kemudian dia ciptakan berikutnya. Hari kedua dia ciptakan cakrawala. Dia ciptakan hari ketiga daratan dan lautan dan segala jenis tanaman. Hari keempat dia ciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima dia ciptakan binatang di laut dan di udara. Di hari keenam dia ciptakan binatang di darat dan lalu kemudian dia ciptakan manusia. Sebelum lain-lain ini semua, cakrawala, sebelum daratan dan lautan, sebelum matahari, sebelum binatang, sebelum tanaman, dia ciptakan terlebih dahulu adalah apa saudara? Terang. Katakan sama-sama sekali lagi, yang dia ciptakan terlebih dahulu adalah apa? Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama ya. Setelah itu, zaman dinosaurus lewat, zaman whatever lewat, zaman Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Di tahun 1983, 1983, muncullah sebuah inovasi di dunia kita yang tidak pernah ada sebelumnya. Namanya adalah handphone. Muncul pertama kali tahun 1983, dirilis oleh sebuah company namanya adalah Motorola, tipenya adalah Dyna TAC 8000X. Dynatec 8000X. Itu handphone pertama kali muncul tahun 83. Nah, saya mau tanya sama saudara, ada berapa yang tahu bahwa setiap tahun handphone itu berkembang, teknologinya makin keren dan makin canggih. Yang setuju katakan yes. Dari iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, Samsung 1, Samsung 2, Samsung 3, saya nggak tahu. Apapun agama saudara, Android ataupun Apple, kita semua satu di dalam Yesus. Yang percaya katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kamera lensa cuma 1 sampai 2 sampai 18. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tambah tahun handphone itu makin canggih. Nah, perhatikan saya. Handphone dibuat pertama kali tahun 1983. Nah, di tahun 1999, yang artinya dari tahun 83 sampai tahun 99, itu perkembangannya sudah banyak banget. Saudara tahu handphone dulu baru cuma bisa telepon, gak lama dia bisa keluar teknologi, bisa SMS. Ada berapa yang memenangi zamannya SMS? Boleh angkat tangannya? Yes. Ada berapa yang tahu apa zamannya SMS internasional itu mahal? Boleh tolong angkat tangannya? Yes. Saya dulu waktu pacaran dari jadian sampai mau kawin long distance terus berat di ongkos yang sugih Telkomsel, saudara. Lalu kemudian habis gitu handphone ini berkembang. Dari cuman bisa telepon dan SMS, muncullah handphone itu bisa internet. Ada berapa yang ingat di zaman itu? Internet bisa di handphone itu kayak sorga datang ke dunia. You know what I mean? Nah, lalu kemudian berkembanglah zaman ke BlackBerry, WhatsApp, yang internetnya itu tidak ada matinya. Nah, yang keren adalah gini, dari tahun 83 berkembang sampai tahun 99, muncullah sebuah fungsi di handphone saudara. Semua boleh tolong keluarkan handphonenya, angkat handphonenya. Yang bawa handphone, boleh angkat handphone saudara semua, please tinggi-tinggi, angkat handphonenya saja, angkat handphonenya.
tahun 99 muncullah sebuah fungsi di handphone yang sekarang ada di semua handphone. Namanya adalah ini saudara, flashlight. Boleh nyalakan flashlight di handphone saudara? Please, nyalakan. Please. Can you imagine? Perhatikan saya, perhatikan ya. Handphone pertama kali dibuat tahun 83. Handphone pertama yang punya flashlight itu tahun 99. Berarti over the years orang mulai memikirkan. Setelah mikir bikin bisa telepon, bikin bisa SMS, bisa internet, bla bla bla. Di tahun 2000 mereka sadar bahwa kebutuhan manusia untuk dibawa kemana-mana selain internet dan wifi. Kita butuh ada namanya adalah apa saudara? Flashlight. Boleh matikan flashlight saudara. Yang artinya adalah gini. Pencipta, penginvent kehidupan pun mereka sadar bahwa dalam hidup manusia butuh yang namanya terang. Yang itu udah Tuhan ciptakan dari hari day one. From day one of his creation. Nah Bapak Ibu setengah Tuhan, saya ceritakan ini. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa? Sampai handphone pun canggih-canggih. Ada apa? Flashlightnya. Karena kita butuh terang. Saudara jalan di malam hari. Kalau malam hari itu nggak ada lampu sama sekali. Gelap. Dan waktu gelap apa yang akan terjadi? Saudara akan gampang sekali untuk tersandung dalam kehidupan ini. Saudara gampang sekali kalau tersandung itu gak pernah enak. Saudara pernah tersandung? Kalau saudara bayangkan jari kelingking saudara, kaki, tersandung dengan kakinya meja atau kakinya kursi. Rasanya kayak gimana? Sakit sampai melungker. Why? Hanya karena tersandung. Anda bisa bayangkan Anda jalan dalam kegelapan, tahu-tahu jeduak. Lalu kemudian ketemu di gereja, ya lu kenapa? Jidatmu kok tahu-tahu benjol, habis habis di filler enggak, habis ketatap tembok. I mean like, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, Anda tahu apa yang saya bicarain? Enggak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, momen gelap bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi kita hidup di zaman yang dunia udah beda. Waktu momennya gelap, Anda nyalakan flashlightnya. Yang setuju katakan yes. Di momen di rumah saudara, jamnya udah jam 6, apa yang saudara lakukan waktu saudara masuk ruangan gak kelihatan? You turn on the light, you switch on the light. Anda nyalakan terangnya. Saudara dalam kehidupan itu sama. Tahukah saudara bahwa gini, kegelapan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya berkata kepada saudara, dengarkan ini baik-baik. Terang Tuhan itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan yes. Saya ulang sekali lagi ya, kegelapan bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi terang Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Sorry, saya kasih tahu saudara, handphone saudara baterainya bisa habis, listrik di rumah saudara bisa mati, tapi terang Tuhan gak pernah kehabisan baterai. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terang Tuhan gak pernah mati karena PLN mati di sorga, gak pernah. Karena terang itu adalah nature-nya dia. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini, sebetulnya dalam hidup ini, pilihan kita. Kita jalan dalam gelap, tapi lihat terang. Atau seharusnya bisa lihat terang, tapi kita jalan dalam kegelapan. It's our own choice. Itu pilihan kita masing-masing. Nah, saudara tahu gak? Waktu Tuhan memberkati bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan itu ngomong sama Musa. Ini yang dia katakan. Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Oke, Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Saya ingin ajak saudara baca ayat ini sama-sama ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Sama-sama ya dengan suara yang keras. Di atas dan di bawah, kanan sampai kiri, depan sampai belakang. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Yuk, next. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara perhatikan, Tuhan tuh sampai ngomong karena dia tahu saudara butuh terang Tuhan dalam kehidupan ini. Ini yang dia katakan. Tuhan menyinari engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara tahu kemuliaan Tuhan
Nggak ada yang bisa lihat. Orang lihat kemuliaan Tuhan buta. Minggu lalu kita bahas, orang bisa mendarat di bulan, tapi nggak ada orang bisa mendarat di matahari. Are you with me? Saya ulang sekali lagi, orang bisa mendarat di bulan, tapi nggak bisa mendarat di matahari. Matahari itu cuma ciptaan Tuhan. Terangnya Tuhan jauh lebih terang daripada matahari. Saudara mungkin bisa lihat matahari, tapi saudara nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Orang lihat kemuliaan Tuhan itu harus dia tunduk. Why? Too bright. Nah, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Tuhan tahu kita ini butuh terang. Makanya dia berkata, aku menyinari kehidupanmu dengan wajahku. Nah, kenapa butuh terang? Karena gini saudara, yang pertama, terang dapat dinyalakan di tengah kegelapan. Saya ulang sekali lagi, terang dapat dinyalakan di tengah kegelapan. Boleh gak ucapkan bagian ini sama-sama? 1, 2, 3. Terang dapat dinyalakan di tengah kegelapan. Ayat ini Tuhan tuliskan kepada orang Israel. Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Ezra, kalau terang Tuhan itu diarahkan dalam kehidupanku. Kenapa ada season-season dalam kehidupanku aku rasanya gelap? Kayak gak ada terang Tuhan. Urusan kerjaan, urusan keluarga, urusan sekolah, urusan pelayanan. Ada momen-momen kayak gelap. Kayak aku mesti gak tahu mesti apa. Pernah saudara ngalamin momen seperti itu? Kenapa? Karena gini, ternyata ada dua hal. Antara saudara gak nyalakan terang itu, seperti tadi. Saudara masuk sebuah ruangan, gelap, saudara gak switch on. Padahal terangnya ada, tapi Anda gak nyalakan. Atau yang kedua adalah gini, perhatikan saya. Yang kedua adalah gini, tahu gak sih, kita ini hidup di negara Indonesia yang almost you can guarantee every day. Pagi sampai sore, itu matahari pasti terang dan pasti panas. Yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Ya, pasti panas. Kita nggak ada season di Indonesia ini winter. You know, yang matahari nggak muncul kemudian kabut terus atau cloudy terus. Itu nggak ada. Indonesia terang terus. Kecuali ada momen-momen kayak mau hujan tapi nggak hujan-hujan, itu adalah momen yang terbaik. Bener gak sih? Nah, tapi gini. Saya mau tanya sama saudara, orang Indonesia itu kan keren ya. Matahari terang terus. Tapi kalau saya boleh ngomong, maaf, I'm not trying to be racist, saya gak mencoba menjadi rasis, tapi gini, sebagian orang Indonesia itu kulitnya warnanya bisa putih banget. Kok bisa ya? Sampai orang bilang, loh bro, bukankah di Indonesia itu summer all year long? Yes. Kamu kok bisa putih, gak gosong sama sekali? Tahu gak kenapa? Karena kita ini pintar bersembunyi dari matahari. Benar gak sih? Sebelum COVID terjadi, ditemukan oleh seorang peneliti dokter yang mengatakan bahwa gini, kenapa kanker terjadi? Kanker terjadi karena orang kurang vitamin D. Dan Indonesia salah satu penduduk yang banyak kurang vitamin D. Loh kok bisa? Padahal matahari ada, tapi kita ini pandai bersembunyi. Benar gak? Kita bangun rumah yang sebisa mungkin gak kena panas. Betul gak sih saudara? Kalau bisa matahari gak masuk ke kamar kita. Kita kasih blinder. Setebal mungkin. Jago kita kan. Loh, matahari jam 6 sudah muncul. Kamarku masih gelap. Kok bisa? Karena kita pinter. Kita pasang blinder. Keluar dari rumah mau masuk mobil, kita pasang kanopi. Yang kalau bisa gak kena panas supaya mobil kita gak rusak. Dan kulit kita yang habis laser dan perawatan puluhan juta. Mau masuk ke mobil, kita juga gak kena panas. Sampai mobil kita masuk, di dalam mobil kita kasih kaca film yang anti UV setebal mungkin. Supaya matahari gak bisa masuk seperti mobilnya Pastor Ezra yang selalu gelap. You know, Bapak Ibu sering Tuhan. Lalu bukan cuma itu, kita ke kantor kita, kemanapun kita cari parkiran yang gak panas. Bapak Ibu sering Tuhan. Dan bukan hanya itulah, oh ya Ezra yang naik mobil, naik sepeda motor. Saudara lihat, yang naik sepeda motor itu pun juga jago menghindar dari matahari. Mereka pakai jaket, mereka pakai sarung tangan. Sebagian yang lain pakai jaket gak pakai sarung tangan. Sehingga kalau tangannya hitam, sininya putih, dua-duanya itu berarti dia naik motor. Tapi kalau sininya putih semua, tapi cuman yang kanannya doang hitam, sininya putih, berarti dia sering main golf. Karena tangan kanan gak pakai sarung golf. Saudara nangkep apa yang saya bicarain? You know, bajunya pun kita punya baju yang anti UV. You know, bukan cuma itu. Oh Ezra, yang naik sepeda gimana? I tell you. Saudara bisa lihat paha seorang adalah paha seorang pesepeda. Kalau saudara lihat di pahanya warnanya itu adalah dua seperti spiku. Satu putih, satu hitam. You know why? Karena kita ini
pandai banget untuk bersembunyi dari terang. Saudara lihat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah mereka makan buah terlarang, Tuhan datang sore-sore. What's up, Dam? What's up, Wa? Loh, kalian di mana? Tuhan, kami sembunyi. Kita pikir Tuhan gak tahu kita sembunyi di mana, padahal Tuhan tahu. Manusia jago bersembunyi dari awal sampai hari ini pun. Makanya perhatikan saya. Kenapa kadang kita bisa jalan dalam rasanya gelap, padahal wajah Tuhan itu menyinari saudara. Why? Karena kita sembunyi dari terang Tuhan. Kita sembunyi dari terang Tuhan. Padahal terang Tuhan gak mau kita sembunyi daripadanya. Oleh karena itu saya berkata kepada saudara, terang Tuhan harus disengaja untuk merubah kita. Benar gak? Waktu saudara kemarin COVID belajar semua kan, mesti jemur-jemur. Semua belajar keluar jemur-jemur. Panas, gosok. Tapi saudara harus menyengaja diri saudara. Bapak Ibu saudara. Dan ini oleh karena itu pilihan kita saudara hidup ini. Gelap tapi lihat terang. Atau seharusnya lihat terang tapi jalan dalam kegelapan. It's our choice. Tuhan gak pernah berhenti mau ngomong sama saudara. Tapi seringkali kita mau lari dari firman Tuhan. Seringkali kita mau lari dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu ini yang pertama. Saya ingin saudara lihat bersama-sama. Terang dapat dinyatakan di tengah-tengah kegelapan. Dan yang kedua adalah gini. Jangan sembunyi dari terang. Karena kita ini perlu terang. Don't hide. Jangan sembunyi dari terang. Karena kita ini perlu terang. Dari Taman Eden. Manusia ini jago sembunyi. Sampai sekarang manusia itu jago sembunyi. Kalau ada masalah dalam keluarga. Masalah dalam kerjaan. Sebagian saudara cari Tuhan. Aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Loh lah kamu selama ini gimana? Terangnya ada tapi kamu sembunyi dari terang. Begitu sakit baru Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Anda tahu apa yang saya bicarain? Tapi sebagian yang lain sudah biasanya sembunyi dari terang. Waktu kena masalah makin lari dari terang. Dan hidup makin kesandung-sandung, makin ketatap-ketatap. Why? Karena kita sembunyi dari terang. Padahal terang Tuhan sinarnya itu gak pernah habis buat saudara dan saya. Menerangi kita terus, gak pernah habis. Dia gak pernah kehabisan baterai, dia gak ada listrik, gak pernah. Dia itu sumbernya terang. Karena gini saudara, light will make you know. Terang itu membuat Anda tahu. And make you know. Bapak Ibu saudara, kita butuh terang agar apa? Bisa lihat. Bisa lihat. Kalau gak ada terang kita gak bisa lihat. Saya kasih tahu saudara ya. Saya kepingin tim lighting kita untuk memperagakan ini buat kita semua. Kalau saudara hidup tanpa terang, saudara akan hidup gak punya pengharapan. Tapi begitu ada terang, bas. Saudara tahu-tahu lihat, ada harapan dalam hidup saudara. Izinkan saya berkata, kalau hari ini sampai hari ini saudara duduk, hidup tanpa pengharapan, maaf. Mungkin Anda tidak sedang berjalan di dalam terang. Serius, kalau saudara hidup tanpa sukacita, stres, tertekan, sorry. Mungkin kamu gak berjalan dalam terang. Tapi kalau kamu ngalamin terangnya Tuhan, hidupmu yang ngalamin stres, hidup saudara yang ngalamin beban yang seharusnya membuat Anda stres, Anda bisa ngalamin sukacita. Ada terang. Hidup Anda yang gak punya kasih, yang egois, gak peduli sama orang. If that's you, listen to me carefully. If you walk in the light, your life have love. Hidup Anda itu punya kasih. Bapak Ibu saudara Tuhan, lagi kalau Anda hidup dalam kehidupan, aku sama orang itu benci. Aku sama orang itu jengkel. Orang itu awas. Dia pernah bikin salah sama aku. Kalau Anda gak bisa ngampuni, sorry let me tell you this. Terang Tuhan belum mengubahkan saudara. Tapi izinkan saya berkata, tapi kalau saudara jalan dalam terang, ini akan saudara katakan, meskipun orang itu membencekno, mentolo di seplak, tapi tetap aku kepingin tumpang tangan untuk memberkati kehidupannya. Karena aku kepingin mengampuni dia dan memberkati dia. Are you with me? Karena ada terang yang mengubahkan. Kalau hidup saudara merasa lemah, Tuhan, aku gak tahan. Tuhan, mau mati aku. Tuhan, wes sudah gak bisa apa-apa. Sorry,
Anda mungkin sedang menjauh dari terangnya Tuhan. Tapi listen to this carefully. When you walk in His light, saudara jadi orang yang kuat. Saudara akan bisa berkata, dulu aku lemah, tapi aku percaya Tuhan yang besar itu berjalan bersama aku. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, izinkan saya berkata ya, kalau kita sampai gak punya perubahan dalam diri kita perlu mempertanyakan diri kita. Jangan-jangan kita ini lagi gak jalan dalam terangnya Tuhan. Jangan-jangan kita ini lagi sembunyi dari terangnya Tuhan. Karena gini, perhatikan. Light must come from inside. You cannot ask the darkness to leave. You must turn on the light. Sogyal Rinpoche, dia mengatakan itu. Terang itu harus datang dari dalam keluar. Karena kamu gak bisa ngusir kegelapan. Saudara gak bisa berkata, kegelapan, kamu minggir. Gak bisa. Anda harus nyalakan terang, dengan sendirinya kegelapan itu pergi. Sekali lagi, light must come from the inside. You cannot ask the darkness to leave. You must turn on the light. Nyalakan terang. Oleh karena itu izinkan Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Di situ kegelapan pergi semua. Di situ duka cita, keputusasaan pergi semua. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Oleh karena itu minggu lalu di video opening kita melihat kata-kata pemazmur. Mazmur 80 ayat yang ke-19 itu ngomongnya gini. Restore us, Lord God Almighty. Make your face shine on us that we may be, ini saudara kata-katanya, saved. Arahkan wajahmu kepadaku. Sinar wajahmu kepadaku supaya aku ini bisa selamat. Karena kalau enggak ada terang saudara akan bingung. Mana ada kaki meja, mana ada kaki kursi, mana ada tembok. Saudara bingung, saudara ketatap. You are not safe. Ketika saudara mengendarakan kendaraan, kalau nggak ada terang, bisa bahaya banget. Saya bersyukur sekali Indonesia ini hari-hari beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu pun mulai ada perubahan. Saya ini kan suka nyetir, saudara, suka nyetir mobil. Kalau saya nyetir luar kota, salah satu hal yang saya paling benci adalah gini, ketika nyetir di tol, kita mau balap, kelihatannya cuma ada lampu malam itu saudara ya. Ini kalau jalan di malam, lampu malam merah, kecil gitu lampunya. Wow, kita udah dekat, mau kita langsung ambil kanan. Begitu kita dekat ternyata lampu kecil di depan itu adalah truk yang gede. Saya dapat Tuhan Yesus. Truk ini ya, mbok, tak pikir itu mobil pickup masih jauh. Ternyata dia udah dekat. Saudara tahu apa yang saya bicarain? Nah terakhir ada peraturan bahwa semua truk harus ada spotlight-nya. Saudara tahu apa yang saya bicarain? You know, why? Supaya dari jauh saudara bisa kelihatan. Ini barang gede bro. Kalau ketutul sakit bro. Nangkap saudara? Nah ini karena apa? Ini terang itu memberikan keselamatan. Nah saya kepingin saudara sekarang lihat bagian yang berikutnya adalah gini. Beberapa waktu yang lalu di beberapa negara itu ada peraturan baru bahwa gini, kalau nyetir baik pagi maupun siang ada yang namanya DRL. You know? DRL, Daytime Running Light, itu harus nyala. Kenapa? Supaya tahu kendaraan ini bergerak. Saudara tahu ternyata di Amerika di tahun 2008 National Highway Traffic Safety dia menemukan bahwa dampaknya DRL ini terhadap angkutan mobil gede, truk dan van itu menurunkan tingkat kecelakaan sampai 5,7%. Saudara, Anda bisa bayangkan, kan aneh kan? Masa truk segede itu gak ada yang lihat? Masa van segede itu gak ada yang lihat? Lihat, tapi gak ada yang sadar kalau itu bergerak. Saudara, sama dengan kehidupan kita. Terang Tuhan membuat kita tahu, tapi yang berikutnya terang Tuhan membuat kita diketahui. Saudara tahu gak? Kadang kita bisa berada dalam sebuah ruangan bersama dengan kawan-kawan kita. Tapi seolah-olah kita kayak gak ada di sana. You know what I mean? Kayak kita gak ada. Why? Karena gak ada terang yang bercahaya dari dalam kita. People not aware of us. Orang gak tahu kita. Nah oleh karena itu terang itu membuat orang tahu Kristus melalui Anda. Bukan berarti, kalau kita punya terang hidup gak akan ada masalah. No. Akan ada masalah di keluarga saudara, bisa terjadi. Di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di hubungan saudara akan ada masalah. Tapi gini, perhatikan ini. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ada kertaan dalam semua hal. Tapi cara itulah terang itu bisa masuk.
Di tengah-tengah keluarga saudara lagi retak, tahu-tahu boom, terang Tuhan menyinari keluarga saudara. Di tengah-tengah ada keretakan dalam pekerjaan saudara, boom, saudara lihat terang Tuhan di sana dan terang itu menyelamatkan saudara. Di tengah-tengah ada keretakan di pelayanan saudara, boom, saudara lihat in the crack of everything there is a light that goes through. Ada terang yang masuk. Bapak Ibu Saudara yang di keluarga, di kerjaan, di pelayanan, di sekolah, justru disitulah terang itu dibutuhkan masuk. Bapak Ibu Saudara yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bawah ini saudara. So be in the light. Switch on God's light in you. You need them. Adalah di dalam terangnya Tuhan. Jangan lari dari terangnya Tuhan. Seringkali ini yang terjadi. God's light in you. Nyalakan. Anda perlu itu. Nah ini yang berikutnya. As we experience God's light, we also create light for others. Waktu kita nih ngalamin terang Tuhan atas kehidupan kita, secara otomatis saudara akan jadi terang buat orang di sekitar saudara. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah ini yang perlu kita sekarang pelajari. Adanya terang melalui kehidupan kita itu perlu dikendalikan. Itu perlu ditata, perlu diarahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau jalanan gelap gak ada lampu kita gak suka. Tapi kalau ada mobil dari arah berlawanan, mobilnya ngedim kena mata saudara, saudara happy gak? Saudara juga gak suka. Nah sama, terang itu perlu ditata. Nah perhatikan saya baik-baik. Saya ingat sekali, saya lupa ya tahun berapa dia? 2011 atau 2013. Waktu ama akong saya masih ada, kita nih bikin sebuah ibadah KKR bareng-bareng, 3 generasi. You know, yang pelayanan itu dari generasi akong saya, dari generasi papa saya dan seangkatannya, dan kemudian dari generasi cucu-cucu. Khotbahnya pun juga bertiga, seru banget saudara. Nah saudara perlu tahu bahwa akong saya itu datang dari gereja yang very traditional. You know, di zaman itu apalagi, buat akong saya kebaktian ada lighting itu nggak boleh. Itu hal yang tabu Bapak Ibu Saudara. Nah gereja kita adalah gereja yang pertama awal-awal banget di Indonesia yang kita pakai lighting. Dan kita dicaci maki oleh semua orang percaya Yesus yang mencintai Yesus seperti saudara dan saya mencintai Yesus. Termasuk juga pendeta-pendeta. Gereja kayak diskotik, itu kata-kata yang sering kita terima. Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu kita bikin KKR itu, kita bawa kemasan Alpha Omega Church. Oke? Nah, lalu waktu kita duduk di sana, ada satu hal yang menarik. Ama saya duduk di depan, saya duduk beberapa kursi di sebelahnya dia. Lalu kemudian bukan waktu nyanyi lampunya bergerak. Tapi waktu khotbah disampaikan, salah satu dari lampu yang bisa bergerak ini, karena ada lampu yang tidak bergerak dan lampu yang bergerak namanya adalah moving. Salah satu dari moving itu tidak sengaja keset kena mukanya dia. Nah saya sebagai orang yang nata acara ini dan sebagai cucu, kena semprot tanpa sensor. Saudara tahu apa yang saya bicarain? Gaspol, tidak pakai rem. Dan saya pas duduk di sebelahnya dia. Dan ini yang dia katakan. Iki apa-apaan iki? Orang Surabaya. Iki apa-apaan iki? Gereja apa diskotik? Lampu nih kena motoku loro. Saya sampai masa ampun rek amarek. Ya memang orang tua sih saudara ya. Kena kayak gini mati aku. Salah ini. Saya langsung cepet-cepet kontak Christian. Yan. Lampumu Yan, movingnya ada yang ngesetnya nggak pas. Kena ke amaku, marah-marah ini. Gereja apa diskotik? Bapak Ibu Saudara, ama saya kasih tahu saudara. Ama saya nggak pernah ke Kowloon. Anak ama saya nggak pernah ke Black Hole. Ama saya nggak pernah ke Calypso. Saya percaya nggak pernah. Bapak Ibu Saudara, dia cuma taunya ke gereja setiap hari. Dia nggak tahu apa itu whatever lah namanya, aku nggak ngerti. Dia ya zaman itu belum ada Holy Wing, belum ada saudara, belum ada. Tapi zaman Kowloon pun dia nggak pergi. Tapi dia, ini gereja apa diskotik? Begitu lampunya sudah dipindah sama Christian, boom, yang ini kebaktian kok koyok nang diskotik. Oh, hanya karena lampu berubah, merubahkan suasana Holy Wing jadi suasana gereja. Anda tahu apa yang saya bicarain? Bapak Ibu Saudara, wow, Anda lihat. Ternyata terang itu perlu ditata.
Perlu disetting. Nah perhatikan saya, kembali ke pembahasan kita. Hari pertama Tuhan ciptakan langit dan bumi dan kemudian dia ciptakan terang. But listen to this. On the fourth day, di hari yang keempat, dia menciptakan matahari, bulan dan bintang. Why? Hari pertama kan udah diciptakan terang. Terang sudah terpisah dari gelap. Tapi kenapa di hari keempat dia ciptakan matahari, bulan dan bintang? Ternyata, saudara baca ya, kitab Kejadian pasal yang pertama, mulai ayat 14, kita baca yuk sama-sama supaya saudara tahu kenapa. Kemudian Allah berkata, hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dan malam, dan untuk menunjukkan, apa saudara? Saat mulainya, ini saudara, hari, tahun, dan hari raya agama. Maka hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang, bulan untuk menguasai malam. Selain itu dibuatnya juga bintang-bintang. Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Saudara perhatikan, kata-kata terang di ayat ini, itu berasal dari kata ini saudara, ma'or. Yang artinya adalah ini, light bearer. Pembawa terang. Saudara lihat. Matahari terangnya itu padang banget. Bulan terangnya kecil. Bintang terangnya lebih kecil lagi. Kembali ke kendaraan saudara. Ada lampu kota. Ada lampu malam. Ada lampu high beam. Waktu hari pertama Tuhan ciptakan terang. Terangnya itu was very bright. All over the place. Tapi waktu hari keempat. Tuhan menata. Katakan sama-sama, menata. 1, 2, 3. Menata. Supaya ada ayat ini tadi berkata ini saudara. Waktu. Waktu. Nah kita ini perlu belajar hidup di tahun 2024. Menata diri kita. Tahu waktu. Karena gini saudara. Banyak orang gak tahu menata diri. Dan gak tahu memanage diri. Karena gini ternyata light need to be managed. Lampu itu perlu ditata kalau saudara lihat di gereja ini. You know, lighting di gereja kita bukan cuma punya lighting, jebler. No. Posisi lighting di mana ini ada tatanannya. Waktu interlude, kadang penyanyinya digelapin supaya penyanyinya kelihatannya hilang. Waktu dia nyanyi dia bisa dimunculin. Woo, not many church do that. But AOC does that. Anda nangkap apa yang saya bicara? Bukan cuma asal nyala, jebler. No. Otomatis ngikutin ritme lagunya. Kayak di nightclub atau di bar. No. We design everything. Nah ini demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak orang gak menata diri. Sehingga gak siap dipromosikan oleh Tuhan. Saya kasih saudara contoh nih. Ada berapa yang setuju dengan saya? Perhatikan saya. Bahwa dalam hidup ini kita harus kerja dengan rajin. Yang setuju boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Please, tinggi-tinggi. Kerja harus rajin. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau saudara dalam hidup cuman kerja terus, gak pernah spend time buat jaga kesehatan, gak pernah spend time buat keluarga saudara akan marah. Aku bukan cuman butuh duitmu, aku butuh waktumu. Yang percaya katakan amin. Dan itu akan kita lihat di bulan depan. Apa ya saudara? Kita butuh kerja yang rajin. Tapi ada waktu kerja, ada waktu buat keluarga. Yang setuju katakan yes. Loh, sebaliknya saudara, sebaliknya lagi. Ini. Punya waktu buat keluarga itu penting. Yang percaya katakan yes. Loh, saya ulang sekali lagi. Punya waktu buat keluarga itu penting. Yang setuju katakan yes. Tapi punya waktu buat keluarga tok, gak pernah kerja. Kata-katanya yang akan saudara dengar adalah gini. Kalau istri saya ngomong. Sayang ambek cinta gak bikin wareg. Kurang paham? Sayang dan cinta gak bikin lu kenyang. Yang setuju katakan yes. Sayang dan cinta gak bikin dapur ngebul. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara cuman, ya aku pokoknya bareng ambek keluargaku. Gak mau kerja, gak mau ngurus kesehatan. Gak bisa. Karena apa? Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari keempat dia ciptakan matahari, bulan dan bintang. Ini bicara soal menata. Hidup juga perlu ditata. Ada momennya saudara harus kerja rajin. Punya hobi pun perlu. Kalau gak punya hobi nanti pelariannya gak benar-benar.
Tapi hobi terus, gak kerja dan gak punya waktu buat keluarga juga gak beres. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, ini saudara perlu tahu bahwa menata diri penting karena gini. Orang yang hebat bukanlah orang yang bisa makan apapun, bergaul dengan siapapun, melakukan apapun. No. Orang yang hebat adalah orang yang tahu kapan dia makan apa, dengan siapa dia bergaul, kapan. Itu orang hebat. Bukan dia mau makan apapun bisa. Bapak Ibu Saudara, saya punya akong. Sebelum dia meninggal, sampai hari terakhirnya dia di rumah sakit. Saudara tahu apa yang dia makan? Es krim tutti frutti buatannya Sang Grandi. Wedek saudara. Saya pikir, ini dia minta tutti frutti sudah dibelikan. Paling ini, makan 2 sendok taruh lah. Saya kaget saudara. Seperempat gak berhenti. Lulu, gila. Separuh gak berhenti. Ini guyonan apa? Umur 100 loh saudara, di rumah sakit. 3/4 gak berhenti. Saya sampai kira, wih sangar ya orang ini ya. Tapi dia tidak setiap hari makan es krim, pagi, siang, sore, dan malam. Enggak. Dia diajak makan kepiting, masih bisa. Dijak makan lobster bisa. McDonald pun bisa. Sangar. Tapi semua ada waktu yang dia tata. Supaya dia masih bisa makan itu terus. Habis gini kan mau Sinca, betul saudara ya? Coba. Oh ini pas, hari Sinca itu adalah harinya Tuhan. Betul kan? Karena orang kalau datang kepada bait Allah bawa binatang di mezbah bakaran. Babi yang dibakar, dipanggang, itu luar biasa. Seperti makanan imam yang percaya katakan amin. Tapi coba saudara makan itu buat sarapan, buat makan siang, buat nyemil, buat makan malam, buat kalau malam kaliren. You know? Lalu kemudian ikut periksa darah. Saya percaya saudara akan melihat Tuhan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kolesterol dan asam urat kita mengalami kenaikan juga. Bapak Ibu Saudara, orang hebat bukan bisa makan apapun. No. Orang hebat itu adalah orang yang bisa menata kapan dia mau makan apa. Orang hebat bukan orang yang bergaul dengan siapapun. No. Orang yang bisa menata dirinya dengan siapa dia akan bergaul. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena ini kita perlu belajar menata diri kita. Di area apa? Kesehatan jiwa, kesehatan fisik, pertumbuhan rohani, kondisi keluarga kita, pekerjaan sekolah kita. Dan saudara tahukah saudara bahwa gini, tidak ada hal baik terjadi begitu saja. Gak ada hal baik terjadi begitu saja. Tapi hal baik terjadi ketika ditata dan disengaja. Hal baik terjadi ketika saudara tata dan saudara sengaja. Mau lihat jiwa saudara baik? Anda harus tata jiwa saudara. Sengaja menata jiwa saudara. Mau lihat fisik saudara baik? Anda harus tata dengan sengaja. Mau lihat pertumbuhan rohani saudara baik, keluarga saudara baik, Anda harus tata dengan sengaja. Mau lihat pekerjaan baik, mau lihat pelayanan baik, Anda harus tata dan disengaja. Dan saya tahu kok kadang menata dan dengan sengaja itu gak enak. Benar gak sih? Kadang gak enak. Saya pun saudara, saya juga kepingin menata diri saya. Kalau bisa gak tambah jemblung. Kalau bisa perut itu tetap baik. Anda nangkap apa saya bicarain? Saya harus menata diri saya. Kadang mau olahraga itu males. Tapi saya harus nata dengan sengaja. Pergi ke tempat olahraga untuk olahraga. Loh serius, saya kepingin kuat sepedaan. Kadang bangun pagi itu males. Anda tahu saya lah, I'm not a morning person. Dari dulu saya gak ngerti kenapa ada orang mau bangun pagi-pagi. Naik di atas sadel, sampai melet-melet. Why? Kasur itu enak, bojo itu ayu. Kalau bojomu elek berangkat toh, nangkep saudara? Bapak Ibu Saudara, but why? You know, tapi saya harus mendisiplin diri saya. Jumat saya tidur cuman pendek, tapi mendisiplin diri saya untuk berangkat. Bapak Ibu Saudara, so, karena ini Tuhan ngajarin ini the art of managing. The art of leading. Hari pertama dia ciptakan terang. But on the fourth day, dia ciptakan matahari, bulan, bintang. Gak redundant. Tapi ini adalah leadership. It's management. It's the art of managing things dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, nah yang keempat adalah gini. Waktu Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang, ini juga bicara soal ini. The art of delegating and involving. Seni dari mendelegasi dan melibatkan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan itu sudah cukup terangnya bisa menyinari semua hal. Dia gak butuh matahari. Tapi dia izinkan matahari menjadi pusat tata surya. Tapi dia izinkan, sorry ya.
Tuhan gak butuh bulan juga kok. Tapi Tuhan izinkan bulan itu jadi terang untuk malam hari. Tuhan gak butuh bintang. Tapi Tuhan izinkan bintang itu ada di sana. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia sama. Happy gak sih kalau lihat keluarga kita bisa jadi orang yang berdampak, berguna di pekerjaan, di sekolah, di komunitas, dalam pelayanan rohani, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau saya mah happy banget. Saya happy banget ketika tadi pagi saya baru sadar. Jumat malam kita selalu ngecek kan, mobil kita gak punya kendaraan banyak di keluarga. So setiap Sabtu malam selalu ngecek. Guys, besok siapa yang mesti ke gereja jam berapa? Saya kaget, oh Sky, kamu harus pelayanan hari ini. Oh kamu pelayanan yang di ibadah umum? Yes, oh wow. Berarti kita harus berangkat pagi-pagi bareng-bareng, I have to come and join you. Dan saya bersyukur anak saya bisa pelayanan. Saya bersyukur anak Claudia saya bisa pelayanan. Saya bersyukur istri saya bisa melayani. Tapi tahukah saudara, itu semua terjadi harus ditata dan disengaja. Sebagian orang lihat ketika berdampak, wah asik ya. Kamu gak tahu persiapannya. Kalau lihat Sky latihan di rumah, mainnya salah-salah. Kalau guru les yang ini, Vena, guru les tersabar di dunia yang pernah ada. Tapi guru les satunya, Sky. Bener gak Sky? Guru les yang satunya teriak-teriak terus. Sky. Kalau guru les yang ini tersabar di dunia. Bapak Ibu Saudara, when he practice at home, suaranya gak keren. Mistake happen. Tapi untuk bisa jadi dampak, itu harus ditata dan disengaja. Harus ditata dan disengaja. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kepingin lihat, karena ini adalah Tuhan. Dia bisa jadi terang sendiri, tapi dia izinkan matahari, bulan, bintang, terlibat untuk menerangi kehidupan saudara dan saya. Dia sengaja, dia ciptakan. Bapak Ibu Saudara, nih, dalam kehidupan ini juga perlu loh. Saya juga berdoa, saya pun happy. Kalau saya punya orang tua, bisa jadi berkat buat banyak kehidupan. Di gereja ini pun saya happy kalau keluarga rohani saya bisa melayani. Anda jemaat-jemaat, pelayan-pelayan Tuhan bisa terlibat melayani. I'm happy, senang banget lihatnya. Baik yang seumuran saya, yang lebih muda, yang lebih tua, om-om, tante-tante, oma-opa, I'm happy. Karena Tuhan mau pakai matahari, bulan, bintang, Tuhan juga bisa pakai siapapun kita. Dan ini perlu sesuatu yang disengaja. Saya tahu kok kadang nganterin anak latihan di gereja itu bisa capek. Terus aku ngapain? Makanya itu anak saya suruh belajar nyetir semua. Supaya aku gak nganterin. Tapi dulu sebelum bisa nyetir ya saya yang nganter. I have to wait there. I have to see them. Main gak pas, salah-salah. Ya ilah orang ini lagi. Like, you know what I mean? Tapi ketika kita bisa jadi berkat, itu adalah hal yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, so at the end, be in the light. Let the light change you. 2024 ini, kalau sebelum-sebelumnya udah biasa sembunyi dari terang, izinkan saya berkata, tahun ini jangan sembunyi dari terang. Tapi berjalanlah di dalam terang Tuhan. Karena dia mau menyinari kehidupan saudara dengan wajahnya. Yang percaya katakan yes. Jangan dimatiin. Nyalain. Biar dia merubah hidup saudara. Kalau Anda ngalamin kegelapan, turn it on. Nyalain. Berjalanlah di dalam terangnya. Hari ini kita perlu tahu. Tuhan ingin berjalan bersama kita. Mengarahkan wajahnya menyinari kita. Jangan sembunyi dari Tuhan. Sebagian dari kita mungkin selama ini sembunyi. Dan Anda mikir, aduh Esra, tapi kalau jalan dalam terang Tuhan itu kadang rempong. Caranya beda. Gak cocok. Saya tahu. Saudara pernah ngalamin gini gak? Saudara habis lihat gelap terus tidur. Tahu-tahu melek, Anda buka mata saudara, boom, lampu nyala. Yang Anda rasakan apa? Silap. Anda mesti menyesuaikan sebentar, then your eyes can see things fine. Sama. Saudara biasa sembunyi dari Tuhan. Mungkin ini pertama kalinya saudara ke gereja atau saudara, ya aku ke gereja sih, tapi aku gak ngurus apa yang Tuhan bicarain. I mean like, it's okay.
Tapi kalau saudara mau jalan lagi dalam terang Tuhan, akan silau sebentar aja kok. Then it's gonna be fine, you'll be safe. Karena terangnya itu menyelamatkan kita. Yang percaya katakan yes. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya ingat banget ya. Ada satu keluarga di gereja ini. Tertanam di gereja ini dari lama. Om, tante, anak-anaknya, menantunya melayani di gereja ini. Why? Saya lihat karena apa? Karena orang tuanya ngasih tunjuk mereka. Saya ngeliat, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Sebagian dari Anda mungkin berkata, Esra, masalahnya papa mamaku Kristen aja kagak. Anda mungkin gak punya orang tua yang bisa kasih teladan. Tapi Anda punya orang tua rohani yang bisa Anda jadikan teladan dalam kehidupan saudara. Di mana di situ saudara lihat, hidup kita pun juga bisa berguna buat banyak orang. Tuhan kasih terang buat kita, untuk memperbaiki kita, untuk mengubahkan kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk membuat kita bisa jadi dampak yang baik. Saya bersyukur, saya bisa kenal terangnya Tuhan. Karena saya ngomong berulang kali, apalagi teman-teman yang kenal saya dari muda. Kalau saya gak kenal terangnya Tuhan, saya gak jadi hari ini jadi hamba Tuhan. Meskipun aku anak pendeta, kalau aku gak ngalamin terang Tuhan pribadi, dan terang untuk mengubahkan kehidupanku, saya gak akan punya kasih terhadap orang lain. Tapi ketika terang untuk mengubahkan saya jadi orang yang peduli. Saya jadi orang yang belajar mengasihi orang yang tidak seperti saya. Karena Tuhan mengasihi aku yang aku gak seperti Tuhan. Terang itu merubahkan kita banyak. Dan terang itu mau membuat kita jadi dampak buat banyak kehidupan. Ada sebuah lagu yang pernah kita tulis. Yang malah belum pernah dimainkan pernah direkam oleh Son of Praise. Lagu itu bicara tentang bagaimana terangmu bersinar dalam kehidupanku. Terangmu merubah kehidupanku. Nyanyikan bersama. Terangmu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, tuntun seluruh hidupku. Terang-Mu, yes God, terang-Mu biar bersinar di atas kami. Yes God, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, tuntun seluruh hidupku. Terang-Mu biar menyinari kami. Terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap. Yes God, yes God, yes God, ini doa kami. Damai-Mu memerintah atasku, tuntun seluruh hidupku. Oh, Engkau Tuhan bersamaku. Yes God, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Saudara, siang hari ini ada berapa yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sadar aku gak bisa jalan tanpa terang Tuhan. Ini buat aku berjalan di dalam terangnya Tuhan. Aku gak mau hidup tersandung, tertatap, terbentur, capek. Tapi ketika dalam kegelapan terjadi, ketika ada crack terjadi, hari ini aku mau berkata, aku izinkan terang-Mu menyinari kehidupanku. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan di tempat saudara berdiri. We welcome your light to shine in us.
Kami mengizinkan terang-Mu bersinar dalam kehidupan kami. Kami mengizinkan wajah-Mu menyinari kehidupan kami ya Tuhan. Biar terang-Mu bersinar atas kami, atas keluarga kami. Kalau ada hal-hal yang buruk, yang gak baik, yang gak pas, terangi, bicaralah. Terangi jiwa kami, terangi roh kami, terangi pekerjaan kami, terangi pelayanan kami. Supaya hal-hal yang tersembunyi itu bisa diterangi dengan terang Tuhan. Bisa Tuhan bicara kepada kami. Dan kami diubahkan oleh terangnya Tuhan. Kami diubahkan oleh terangnya Tuhan. Kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami melihat hidup kami gak hancur, hidup kami gak ketatap, hidup kami gak terbentur. Tapi kami melihat kehidupan kami dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami tahu ketika kami berjalan dalam terang Tuhan, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan mau kerjakan. Kami gak sendiri, kami gak perlu terbentur, kami gak perlu jatuh, kami gak perlu tersandung. Karena ada terang Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, ajar kami jalan dalam terangnya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sembunyi dari terang Tuhan, buat kami mau jalan kembali di dalam terangnya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan, keluarga saudara. Kami berdoa, celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya. Mujizat-Mu gak pernah habis. Kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dan kami berdoa, ajar kami makin mencintai Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang diperbuat tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Dan buat kami terus jadi dampak buat banyak kehidupan orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Ajak kawan-kawan dan keluarga saudara sama-sama. God bless.